Hai kelas 9, kembali lagi dengan Bu Nova, masih dengan pembahasan yang sama. Kali ini kita tetap akan bahas tentang listrik dinamik, tapi ini adalah bagian yang kedua. Nah, kalau kemarin kita sudah bahas tentang rangkaian listrik, ya, kita masih tetap lanjutin itu. Nah, kita lihat tentang rangkaian hambatan listrik. Rangkaian hambatan listrik itu ada dua, rangkaian seri dan rangkaian paralel ya. Ibu rasa ini sangat umum sekali ya. Kamu juga pernah belajar ini waktu kelas 6, waktu SD ya. Namanya seri, bagaimana rangkaiannya? Ya, dia sejajar. Ya, nah ini sumber gambar ini Bu ambil. Ya, ini namanya rangkaian seri. Kalau rangkaian paralel, dia bertingkat. Ya, ini lantai 1, lantai 2, lantai 3, dia bertingkat. Perhatikan baik-baik perbedaannya ya. Kalau rangkaian seri, dia sejajar. Kalau rangkaian paralel, dia bertingkat. Nah, kalau digabung kurang lebih nih, ada yang begini nih. Yang ini bertingkat berarti dia adalah yang paralel. Ya. Kalau ini, nah perhatikan, jangan terkecoh dengan posisinya ini. Ya, walaupun dia seolah-olah bertingkat, tapi ini dengan ini itu adalah rangkaian seri. Ya, jangan terkecoh. Oke? Nah, kita akan lanjutkan. Kita bahas dulu tentang rangkaian seri. Nah, perhatikan, rangkaian seri dia sejajar. Ini adalah potensial listriknya, ya. Dia mengalir, ini arus listrik yang mengalir. Nah, ini yang Ibu katakan pertemuan di video sebelumnya, tekanan yang memberikan kekuatan supaya listriknya ini bisa mengalir, ya. Jadi listriknya ini mengalir. Nah, di sini ada hambatannya. Ya. Nah, perhatikan, pada listrik rangkaian seri, ketiga lampu itu mempunyai tingkat keterangan yang berbeda sesuai besar kuat arusnya. Dan apabila salah satu lampu ini mati atau dilepaskan ya. Nah, dia akan padam. Kenapa? Karena dia akan menjadi rangkaian terbuka. Berarti dia jadi begini, ya. Dia terbuka. Nah, dia akan padam. Oke. Nah, untuk mencari besarnya resistor keseluruhan, ya, berarti hambatan pertama ditambah yang kedua ditambah yang ketiga. Hambatan penggantinya ya, resistor rangkaian seri. Sedangkan untuk mencari arus yang mengalir pada tiap hambatan, ya, itu sama semuanya. Nah, sehingga I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Sedangkan untuk mencari beda potensial totalnya, ya, V1 tambah V2 tambah V3. Ya, ini diingat baik-baik, ya. Karena dia sejajar, setara semua, tinggal dijumlahkan. Oke, kita lanjut untuk yang paralel. Nah, ini dia. Jangan lupa paralel itu yang bertingkat. Nah, biasanya rangkaian paralel ini kita sering temukan di kelas kita ya, atau di rumah ya. Jadi kamu bisa nyalain satu lampu, salah satu lampu di rumahmu, dan lampu lainnya nggak ikut nyala nih. Satu yang dimatiin, yang lainnya tetap nyala, bisa. Ya, itu dia rangkaian paralel. Ya, biasanya masing-masing lampu itu mempunyai nyala terang yang sama. Ya, karena arus listriknya langsung dibagi secara merata. Nah, untuk mencari resistor penggantinya, hambatan totalnya, ya, kita bisa menggunakan cara ini. Ya, 1/R1 tambah 1/R2 ditambah 1/R3. Gampangnya ya Ibu tadi bilang ini bertingkat, berarti tingkat ya, 1/R1 tambah 1/R2 tambah 1/R3. Begitu ya. Kalau untuk mencari kuat arus listrik secara total, yaitu I1 tambah I2 tambah I3. Kenapa? Karena arus listrik dari situ langsung dibagi ketiga-tiganya merata.
Berarti kalau untuk mau tahu I totalnya digabung saja semuanya. Ya. Nah, kalau untuk melihat berapa sih beda potensialnya, ya, potensial listriknya. Nah, V1 itu sama dengan V2 sama dengan V3. Nah, kita akan masuk ke contoh soal. Rangkaian pada gambar berikut terdiri atas 3 buah resistor. Nah, ini ya, 1, 2, 3. Yang dirangkai secara paralel. Perhatikan ini kata kuncinya. Yaitu 2 ohm, 4 ohm, dan 6 ohm. Berapa hambatan pengganti ketiga resistor tersebut? Nah, ini gampang sekali ya. Persamaannya langsung saja 1 per R paralel ya. Hambatan pengganti. Nah, untuk di sini ingat ya bertingkat. Berarti ini tadi sudah diberi 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3. Maafkan suara mouse yang berisik. Ya. Oke, langsung saja. 1 per R. Resistor paralelnya sama dengan 1 per R1-nya berapa? 2 ohm. 2 ohm tambah R2-nya berapa? 4 ohm. Tambah R3-nya berapa? 1 per 6 ohm. Bisa langsung dikerjain. Kalau kamu jawab bisa, salah ya. Kurang tepat. Untuk menyelesaikan ini, kita harus samakan dulu penyebutnya. Ini matematika SD loh ya. Jangan memalukan Bu Nova ya. Nah, kita cari dulu ini nih. Samakan penyebutnya. Jadi berapa? 12. Ya, berarti semuanya harus kita buat jadi 12. 2 dikali berapa supaya jadi 12? Good, kali 6. Kalau di bawahnya kali 6, atas pun harus kali 6. 4 kali berapa jadi 12? Kali 3. Kalau bawahnya kali 3, atas pun harus kali 3. 6 kali berapa supaya 12? Kali 2. Kalau bawahnya dikali 2, atas pun harus dikali 2. Ya, oke. 1 kali 6 berapa? 6. Oh, ini cepat aja ya. 3 tambah 2 per berapa semuanya? 12. Hasilnya berapa? 6 tambah 3, 9, 11. 11 per 12 ohm. Ya, apakah selesai sampai di sini? Belum. Ya, karena ini masih dalam bentuk pecahan. Ya, kita mau cari ininya saja. Ya, resistor penggantinya. Berarti bagaimana? Tinggal diputar. Resistor pengganti sama dengan 12 ohm bagi 11. Berarti berapa itu? Resistor pengganti sama dengan 1,09 ohm. Aduh, jelek sekali angka nolnya ya. Sebentar. Ya, hapus dulu. 1,09 ohm. Ya. Oke. Ini ada tugas. Ya, kamu bisa coba kerjakan ini. Sebanyak 4 resistor, masing-masing nilainya 4 ohm, 6 ohm, 12 ohm, dan 24 ohm. Tentukan nilai resistor dari keempat resistor tersebut, nilai resistor pengganti ya. Jika dirangkai seri, itu yang A, dan B jika dirangkai paralel. Ingat kata kuncinya di sini, seri dan paralel. Ya, Ibu tunggu jawaban kamu di Google Classroom kita ya. Sekian pembelajaran kita kali ini. Tuhan Yesus memberkati.